file terkait cross case analysis. Nah, baik Bapak Ibu tadi sudah sampai di sini ya. Ini tadi sudah. Oke, saya coba lanjutkan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Bu Yuli di sini agak hujan Jakarta Selatan ini. Jadi harap suara saya bisa didengar ya. Bisa, bisa. Iya, ini Bisa Pak. bukan lebat ini. Cakung baru berhenti hujan, Cakung baru berhentinya. Hujannya juga bisa didengar. Saking jernihnya tuh ya. Oke, baik, baik. Nah, sekarang saya lanjut ke coding tadi sudah ya. Ini tadi sudah. Oh, ini lain. Sebentar. Aduh, ini saya salah share file ini. Oke. Ini saya jelaskan sedikit terkait comparative analysis. Ya. Nah, kalau tadi teman-teman lihat bagaimana Ibu Priscila menjelaskan tematik analisis ya. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu yang sedang ambil S3, itu saya sarankan jangan berhenti di situ. Jadi kita harus sampai ke constant comparative analysis atau cross case analysis. Ya. Nah, ini perkembangannya cukup lama ini. Ini sudah dipakai di dunia pendidikan dari tahun 2000 dengan sampel yang banyak. Gitu. Ya. Jadi kalau tahun 90-an itu perbandingannya itu hanya 2-3 orang atau 4. Ya. Tapi saat ini kita bisa bandingkan misalnya satu isu di 20 kota misalnya. Nah, misalnya atau di 20 sekolah. Misalnya kita riset tentang isu-isu early childhood education di 20 sekolah, kita bisa bandingkan. Nah, atau dalam contoh tadi, itu kan ada kesulitan ya, manajemen waktu. Nah, nanti kita akan analisis siapa yang mengalami kesulitan waktu. Nah, untuk bisa memahami ini, saya coba share data penelitian saya ya, pakai NVivo. Saya coba share. Oke. Oke, saya coba share. Nah, ini riset yang saya buat tahun lalu. Ini datanya di NVivo 12 yang lama, dan di sini tidak ada tulisan quotes-nya. Ya, di sini literatur ya, quotes-nya tidak ada di sini, masih ada tulisan notes. Ini sama saja sebenarnya. Nah, di sini saya coba ambil contoh tentang higher education internationalization tadi. Ini ada challenges-nya yang saya peroleh dari data yang ada teori-teorinya, lalu ada ideologinya, ideologi internasionalisasi yang ada secara global, lalu ada programnya, ada program-program. Nah, sekarang kita bisa lihat di data ini bahwa Student Exchange Program ini banyak, atau joint research ya, atau katakan Student Exchange Program, atau yang ambil yang ini Student Exchange. Nah, di sini kita perlu analisis lebih jauh bagaimana Student Exchange di 3 atau 4 kampus yang ada, atau dari negara-negara mana saja Student Exchange-nya. Jadi dengan bertanya mengapa tadi ya, bagaimana kita analisisnya harus lebih mendalam. Nah, jadi saya coba simulasikan. Nanti Ibu Priscila nanti simulasi untuk data yang tadi ya. Nah, ada satu tahapan prosedur nanti. Jadi klik kanan di sini,
saya visualize, lalu di sini ada attribute value. Nah, saya coba pilih di sini di x-axisnya saya pilih participants, ya, misalnya origins ya, atau partner countries misalnya. Nah, partner countries, oke. Lalu di sini saya selalu pilih ini supaya jangan tampil yang unassigned. Ini bisa pilih percentage coverage, ya, bisa pilih coding references. Jadi kalau percentage coverage ini dihitung dari persentase jumlah kalimat-kalimat itu di dalam data. Tapi kalau mau tampilkan coding references, yang berarti berapa kutipan. Nah, ini kutipan. Jadi saya pilih oke. Lalu NVivo membantu saya untuk bisa, ini masih proses. Nah, di sini misalnya saya bisa dapatkan gambarannya bahwa misalnya ini banyak mitra dari Jepang nih. Jadi 6 kampus yang ada ini bekerja sama dengan Jepangnya cukup banyak, Korea juga berkembang. Saya bisa simpulkan bahwa kerjasama sama kampus Asia-nya tinggi. Lalu juga dengan Eropa, ini ada Asia, Thailand juga ini tinggi, French. Nah, jadi ini untuk memberi gambaran bagaimana cross case analysis. Jadi satu tema ini students exchange. Kalau saya edit labelnya students exchange program by partner countries. Oke, jadi kita bisa tampilkan seperti ini. Nah, jadi ini bisa salah satu data untuk kita jelaskan lebih detail. Oke, nah caranya sederhana saja. Saya sarankan supaya Bapak Ibu mengintegrasikan NVivo ini dengan SPSS, jadi supaya lebih mudah. Ya, tadi saya share. Oke, saya kembali ke Ibu Priscilla. Ibu Priscilla, ada SPSS di laptop Ibu? Ada, Pak. Ada, very good. Nah, bagus. Nah, silakan minta bantuan Ibu lagi. Saya izin ya, Bu Yuli, ada asisten. Wah, silakan. Yang bagus. Ketua Lemlit tuh, Pak, Ketua Lemlit. Oh, oke, baik, Bu. Baik, Ya. biar ketua LPPM menang banyak ini, ketua LPPM. Baik, silakan Ibu Priscilla bisa share lagi data kerja tadi. Iya, bentar, Pak. Ini saya share screen yang SPSS atau yang NVivo tadi, yang NVivo. Oke. NVivo. Dan pastikan sudah ada file tadi ya yang saya bagikan itu filenya apa tadi ya? Ibu ada download tadi file SPSS ya yang saya kirim. Ibu ada, Priscilla? Bentar, Pak. Yang terakhir tuh Bu Priscilla yang save. Itu kan file SPSS. Oke. Di chat ya Ibu ya? Atribut partisipan itu pun. Betul, atribut partisipan. Yang mana ya Pak ya? Paling terakhir di grup tuh atribut partisipan. Di grup kelas, Bu. Apakah ada teman-teman lain yang bisa ini. mengikuti Ibu Priscilla tadi? Apakah bisa biar kita gantian sharing? Apakah ada? Ada nggak yang udah bisa download? Mau tanya, sudah ini cuman nggak bisa instalnya, nggak gagal itu kenapa ya Pak ya? Pak Tony ya? Iya Pak. Pak Tony udah 2 kali kan? Saya lagi download ya Pak. Oh, oke, baik. Sudah loginnya masuk, terus sudah berhasil download, tapi memang download pertama itu ini gagal, terus download lagi gitu 2 kali, jadi download 2 kali. Kok ini nggak bisa. Itu kenapa ya Pak Agustinus? Saya khawatir kadang-kadang kompatibel. Jadi pastikan software-software yang relevan tuh seperti dari Microsoft Word-nya itu relevan juga Pak Tony. Nah, kadang-kadang kesulitan di situ. Pak, mohon izin bertanya, ini langsung nyambung ke SPSS ya datanya ya? Oh, Ibu bisa buka dulu NVivo-nya Bu Priscilla. Maaf Pak Tony. Nah, kita nanti ini kita selesaikan secara adat nantilah.
Siapa guru? Beli Tokopedia. Priscila, coba Priscila. Iya, Silakan, iya, Bu. iya, Pak. Nah, Ada Berarti hari saya Priscila buka terus yang Envivo-nya dulu. presentasi. share, Bu. Oke, Bu. Oke, baik. Nah, Ibu import dulu SPSS-nya, Bu ya. Oh. Pilih lagi files ya. Pilih files tadi yang sebelah kiri ya. Oke. Ibu simpan di mana ini? Di mana sebentar? Sebentar. Aduh, dia kayaknya Envivo-nya. langsung ngarahin saya ke SPSS tadi, Pak. Oke, coba silakan, Bu. Silakan, Bu. Berarti saya buka SPSS berarti, Pak. Iya, betul, betul. Silakan. Nah, ini cancel dulu. Enggak apa-apa, Bu. Tetap, Bu. Tetap, Bu. Hah? Tetap, Bu. Tetap, Bu. Oke, ya. Harusnya Di mana di-download kan SPSS? ada, Bu Priscila. Ibu simpan di Oh. mana, Bu? Coba SPSS. dulu download dari WhatsApp, terus biasanya masuk ke download. Saya tadi download langsung ke SPSS, Bu. Bentar, Bu. Saya tampilin dulu apa benar ini filenya ya, Pak ya. Iya, betul, betul. Ini bukan, Pak. Iya, betul, Bu, betul, Bu. Iya. Nah, caranya gimana, Pak? Ini di close dulu, SPSS-nya di close dulu. Nah, Ibu kembali ke oke. Ini yes or no yes? No, itu outputnya nggak perlu. Oke. Oke, baik. Ibu share lagi Envivo-nya, Bu. Maaf. Cara memasukkannya tidak dari file tadi, Bu. Oke. Cara memasukkannya import. Pilih import ya. Import, lalu pilih survei. Oh. Ya. Oke. Maaf, classification. Ya. Itu SPSS ya. Oke. Nah, Ini ya, Pak. muncul ya. Baik. Oke, open. Nah, situ Ibu yang paling penting di atas itu ada case classification ya, udah benar. Itu ada dua di situ, ada case classification, ada source classification. Nah, Ibu pilih case, maksudnya orangnya, individunya. Oke. Nah, di situ sudah benar centang otomatis. Nah, nama new classification-nya Ibu perlu beri nama, misalnya partisipan lah katakan ya. Partisipan. Oke, next. Iya, pilih cases, oke benar, next lagi. Oke, ya pilih create attribute, ya centang di situ Bu. Oke, finish. Ya. Nah ini datanya sudah ada ya. Di sini ada 9, ada 8 sebenarnya. Jadi informan yang ada di dalam penelitian Ibu itu ada 8 mahasiswa. Gendernya ada yang male, female, lalu usia mereka, lalu status mahasiswanya ada online dan ada off campus ya. On campus ada online gitu ya. Nah, jadi ini data demografisnya. Nah, nanti di analisisnya yang mengalami masalah terkait manajemen waktu atau yang mengalami kesulitan terkait manajemen waktu itu apakah dialami oleh mahasiswa on campus atau off campus begitu. Nah, jadi perbandingannya begitu. Nah, apakah dialami oleh mahasiswa yang berjenis kelamin ya laki-laki atau perempuan ya. Jadi siapa yang lebih banyak mengalami masalah itu. Nah, itu manfaat dari cross case analysis. Nah, untuk itu Ibu kembali ke FGD dulu, FGD. Oke. Nah, interview 1 ya, diklik kanan di situ interview 1 ya. Ibu pilih dulu classification di sebelah bawah itu ada classification-nya. Ini Pak. Di bawah lagi ya. Nah, di sini kita pilih file classification partisipan. Maaf, pilih partisipan. Ya. Ulang ya Pak ya. Ya, ulang maaf ya. Classification partisipan. Ini Pak. Ya, betul. Oke. Ya. Oke, apply oke. Itu interview 1 ya. Ini apply Pak. Ya. Nah, silakan. Oke. 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 Interview 2 juga sama. Ya, interview 2, classification. Oke.
Ya, partisipan. Oke. Ya, semua ya. Partisipan. Oke. Oke. Yang 4 juga, Pak. Ya, 4 semua. Jadi ini cara yang jadi kita bisa isi ya kalau ini manualnya seperti itu. Tapi kan tadi kita sudah pakai SPSS itu sudah otomatis. Jadi kalau Ibu tidak pakai SPSS secara manualnya kita pilih unassign di situ, Bu. Misalnya Pilih. tadi misalnya di 10 interview 1 di situ kan masih tulis unassign ya. Oh, Sebelah kanan lagi, di sebelah kanan di unassign itu ada pilihannya. Bukan di sebelah kiri. Masih di gender, Bu, di gender, Bu. Misalnya di interview gender. 1, Oke, Pak. ya, misalnya interview 1 itu siapa? Male atau female gitu. Siapa ini, Pak? Saya lupa juga ya, male aja anggapnya male. Nah, memang harus dibuka dulu itunya. Nah, jadi itu contoh kalau manual. Tapi tadi kan kita sudah pakai SPSS, jadi kita tidak buat manual. Makanya saya saran perlu ada SPSS, data-data demografisnya dimasukkan ke SPSS atau Excel akan lebih mudah. Nah, jadi kita tidak perlu buat lagi manual seperti ini. Nah, kalau manual kan kita harus lihat lagi interview 1 itu, jenis kelaminnya apa, ya kan? Usianya berapa? Jadi status kampusnya apa? Oke. Jadi ini dihapus lagi saja, Bu, yang 9 sampai 13 kita hapus lagi. 9 sampai 13 yang mana, Pak? Oh, ini. Ya, dari situ kita hapus semua ke bawah. Iya, oke. Oke, kita Delete-nya. delete-nya itu di classification ada. Di classification ada di atas itu biasanya. Oke, lupakanlah nanti kalau biar ini kita. Oh, ini, Pak, ini. Ada ya? Oke. Bisa? Classification terus height. Ada tulisan delete-nya di classification. Oh, nggak ada, Pak. Itu di sebelah kanan situ nggak ada ya, kecil juga ya. Sebelah kanan. Nggak apa-apa lah ya, Bu ya. Nah, jadi ini contoh simulasi. Nah, sekarang kita coba kembali ke case-nya, Bu ya. Sekarang pilih cases-nya, Bu, di sebelah bawah. Sebelah kiri ya, kiri bawah itu ada cases ya. Yang warna biru, Bu. Di warna biru, Bu. Oh iya. Oke. Nah, klik di cases ya. Klik di cases. Nah, tadi kan cases ini semua sudah ada tadi ya. Ada 8 cases, artinya 8 mahasiswa. Nah, ini masih 0 semua ini filesnya. Nah, jadi kita klik kanan di salah satunya, Bu. Coba satu. Ya, klik kanan. Ya. Oke. Classification. Coba pilih classification. Oke, kita classification partisipan sudah ya semuanya. Oke. Nah, sudah semua itu, Bu. Jadi sudah tercentang. Klik lagi di tempat kosong. Nah, sekarang kita perlu mengisi hasil-hasil wawancara tadi itu di drag ke sini. Nah, jadi kita kembali ke FGD, Bu. Oke. FGD 1 kita double klik ya. Atau masih ada tadi ya, masih terbuka. Oke, masih ada. Nah, itu FGD 1 itu ya, itu ada berapa orang, Bu, itu ya? Ada bisa ke atas lagi sedikit. Nah, ya ada SA ya. Nah, itu berarti ada 4 orang. Nah, jadi pastikan klik cases-nya lagi tadi, klik cases ya. Di sebelah kiri tadi warna biru. Ini, Pak? Ya. Nah, ini kan masih 0 ya. Jadi ungkapan SA dibawa ke 1, ungkapan dibawa ke 2, BS ke 3. Nah, jadi Ibu highlight dulu. Oke. Ya. Highlight. Oke, dibawa ke 1 misalnya, 1. Oke, juga. Jadi pastikan kita ini sedang membantu NVivo supaya dia bisa baca ini ungkapan milik siapa, ungkapan punya siapa.
Yang BS ke 3, Pak. Ketiga ya. Ketiga. Oke. AC keempat. Ya. Oke. Nah, sekarang interview 1. Interview 1, klik interview 1. Itu, ya Pak. Ya, itu kontrol A saja karena itu satu orang ya, dari satu orang. AS 19 tahun ya. Kontrol A saja Bu karena semuanya itu satu kali. Karena itu milik satu orang data itu. Gini Pak. Dibawa ke 5 ya. Ya. Di drag ke 5. Oke, interview 2 juga sama. Ya, interview 2 juga sama, kontrol A. Ya. Oke. Ya. Interview 3. Oke. Iya. Nah, tadi ada satu itu yang audio itu ya. Dia di interview 8. Di nomor 8. Yang audio. Ya, itu dia. Yang ini ya Pak ya? Ya. Bukan. Caranya gimana Pak? Interview 4 ya Bu ya tadi ya. Ini interview. Yang ada audio tadi ada? Mana ya? Oke, coba satu lagi. Coba sebelah kiri coba. Oh ini. Nah, interview 4. Nah, Ibu highlight semuanya itu ke 8. Oke. Susah Pak. Kalimatnya saja, kalimatnya. Ya. Oke. Iya, oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita bisa simulasikan, Bu. Kita bisa visualisasikan, Bu. Misalnya kembali ke code sekarang, ke code tadi, Bu, sebelah kiri. Code ya. Nah, kita coba visualisasi kesulitan analisis data berdasarkan gender, Bu. 6 ungkapan itu berdasarkan gender seperti apa. Nah, caranya klik kanan di analisis data. Ini klik kanan, oke. Ya, klik di tempat kosong dulu karena itu semua masih ada warna biru Bu di situ. Ya, oke. Ya. Klik kanan analisis data. Oke, visualize. Visualize, oke. Oke, chart coding by attribute value. Ya Pak. Ini oke Pak. Ya, oke. Nah, x-axis atributnya dipilih dulu, select itu ada di atas. Ini apa yang ini Sebelah Pak? kanan, select di atas. Di x-axisnya Bu, di atas Bu. Ya. X-axis. Ini Pak. Di atas lagi. Ya, situ, select situ. Nah, Ibu pilih partisipan. Pilih tanda positifnya dulu. Maaf. Oh iya. Oke, lalu coba kesulitan mereka berdasarkan gender. Coba Bu. Oke. Gini Pak. Nah, oke, di x-axis atribut yang di sebelah bawah itu ada all attribute value, ya di situ. Ibu pilih yang di tengah itu ya. Nah, itu kita pilih. Oke. Percentage coverage-nya diganti coba dengan ya number of coding references. Oke, coba pilih oke. Ya. Oke. Nah, ini jadi ini Ibu jadi bisa mirip kalau di SPSS ya Pak? Bagaimana Bu? Mirip seperti kalau di SPSS ya Pak ini? Tapi pemaknaannya mungkin beda. Jadi kalau di SPSS itu kita melihat, ini kan kalau di SPSS kita pakai cross tabs ya, kayak kuadrat. Jadi kita mau melihat apakah perbedaan yang secara statistik signifikan antara pendapat laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada perbedaan yang signifikan itu berarti ada masalah kan di situ ya kalau secara statistik ya. Tapi kalau tidak ada perbedaan yang secara signifikan ya secara statistik tidak ada perbedaan itu berarti nggak ada masalah kan. Tapi di sini interpretasinya sedikit berbeda. Bahwa ini kalau 3-3 begini berarti baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan itu mengalami kesulitan ini. Artinya kesulitan ini merata dialami oleh mahasiswa berdasarkan gendernya.
Tapi kalau misalnya ini hanya laki-laki semua, kutipan dari Ki Informan laki-laki, nah ini berarti hanya laki-laki nih yang mengalami kesulitan. Nah, kita peneliti kualitatif harus lebih detail. Kan? Oh, siapa nih yang mengalami kesulitan? Mahasiswa dari jurusan mana? Nah, di usia berapa? Mengapa mereka mengalami kesulitan? Karena kan selalu begitu ya. Nah, tadi misalnya ada yang mengatakan, oh saya mengalami kesulitan karena kurang latihan. Nah, jadi kita harus bisa, nah, itu nanti diasosiasi di hubungan in vivo ada prosedur yang lain. Nah, jadi saya sarankan cross case analysis ini penting ya untuk bisa. Baik, saya pikir Ibu Priscilla bisa stop screen dulu. Saya mau lanjutkan. Tapi kalau masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan. Halo, mahasiswa. Soal install tadi nih Pak Gus. Oh iya, Tadi lagi. aduh susah itu kalau kembali ke instalasi nih Pak Tony, nggak bisa saya bantu. Udah beli. Tadi Ya. saya boleh share pengalaman saya sedikit ya Bu Ya, ya. silakan. Tadi Ya. juga saya mengalami masalah yang sama seperti Pak Tony dan teman-teman. Kesulitan untuk menginstal yang trial ini. Tapi setelah saya coba uninstall dulu semua, terus saya coba untuk klik linknya dari awal yang seperti yang dibagi itu tadi di grup. Kemudian saya tidak langsung pilih download, jadi saya langsung pilih itu coba trialnya dulu, terus saya disuruh masukkan data, jadi seolah-olah saya akan membeli gitu Bu. Nah kemudian nanti setelah data saya sudah masuk, di situ nama, kemudian ini tujuannya apa, akademik, apa non-akademik, ditanya seperti itu juga, terus saya jawab semua, terus oke, baru akhirnya saya bisa lanjut ke step selanjutnya, seperti itu sih Pak Wartoni. Tadi saya lakukan seperti itu. Berarti Kayak jangan- beli gitu. Nggak beli Pak. Kenapa? Jadi itu hanya kayak kita nanti di situ tulisannya 0 kok Pak. Setelah kita isi semua, nanti karena kita sudah di awal pilihnya trial, jadi memang kita akan jawab seperti itu. Itu akan trial 14 hari seperti itu. Oh iya. Jadi nggak beli Pak. Itu hanya untuk kepentingan kayak dia pengen tahu data kita sih kayaknya. Oh iya, berarti Ibu Priscilla juga pernah download sebelumnya ya, dan download ulang bisa ya Bu ya? Baru hari ini Pak. Oh, oke, baik. Skill yang beruntung. Pak izin kalau saya lihat di Tokopedia ini harganya 150.000 apa betul ya? Murah seperti itu. Betul Pak, itu crack-nya. Crack. Oh. Ayo beli. Oh, jadi nggak enak nyuruh Pak Agus. Enggak, soalnya Artinya ragu-ragu kok sah harganya ya. 150.000 apa bener ini ya kok murah gitu. Iya, Kemarin crack. kan Gitu. sampai Oh, 13 ya, juta juta ya gitu. Pak ya. 10.000 orang 13 bagus yang juta. beli itu dapat untung berapa dia ya? Oh siap. Izin Pak Agus. Ya Bu Ayu. Ini saya sudah saya install di laptop. Cuman saya ketika welcome to NVivo 12, saya klik trial NVivo 12 itu dengan 14 hari. Ada pilihan. Bisa share Bu Ayu. Oh, Bisa share Bu. gitu. Share. Baik, Coba, biar nanti bisa kita pandu. yang ini. Oke. Nah, yang seperti ini. Bisa terlihat Bapak? Iya betul. Nah, Ya benar. Nah, Pilih yang ini plus. cuman, ya, ini kan sudah saya klik. Kemudian yang ini, kemudian yang di bawahnya itu saya nggak bisa memperkecil layarnya, Enter jadi nggak aja, bisa. enter lihat. aja. Oh, di enter. Enter. Nah. Baru Ibu isi data di sini. Setelah enter, silakan enter. Sudah Pak, tapi nggak bisa. Harusnya bisa. Nah itu, saya dari tadi, dari kemarin. Coba yang pro kali, yang pro. yang pro, Saya minta lisensi enter ya. pro ya Bu. Coba enter. Nih, Bu Priscilla tadi gimana Bu Duh. Priscilla? Gini dia, seperti ini coba Pak. buka. Screen-nya tertutup. Screen-nya Bu. Coba Bu, pilih lagi Coba share screen. screen Bu biar bisa dilihat. Oh, iya Share baik. screen Bu, share screen. Ini, sebentar ya Bapak. Munculnya seperti ini, betul? Ya betul. Ibu isi dulu, isi ini. Iya, ini. Oh, Silakan ini cepat. kan ada, saya isi. saya silang dulu yang ini Pak ya, screen sharing
Stop. Yang tanda merah itu wajib. Oh, Yang tapi first name, last name, email negara. Oh, begitu Bu. Yang lain nggak usah. Ini ya Bu, ini Ya. diisi dulu semuanya begitu. Setelah itu baru ini Enter ya. lagi, Ibu enter lagi kalau nggak lihat itunya. Oh gitu. coba Bu, biar Hah? bisa langsung diisi aja Ibu, biar teman-teman yang lain bisa lihat. Ya. Oh gitu, nggih. Oke. Sorry. Saya pakai. Saya lupa nama saya. Bisa gitu ya Bu. Bu Yuli sambil bertanya boleh? Silakan. Emang tanya jawab ini. Begini Pak Agus, tadi saya menyimak praktiknya ya. Ini kan seperti survei jadinya ya Pak Agus ya. Sedangkan kalau kebetulan saya kan di seni ya. Kalau di seni itu kan misalnya tidak berupa survei gitu, tetapi satu atau dua bahkan suatu Negara pertunjukan aja, gitu Bu Ayu. Oh nggih. dianalisis. Nah itu apakah sama Pak cara menganalisisnya? Kalau tadi saya melihatnya lebih Jauh kepada banget, survei Bun. ya Pak. Ya. Ya. Negaranya yang pakai I. Ah, Indonesia. Bu Dini, Ibu Indonesia Bu ada kok. datanya data kualitatif Bu Dini. Iya, datanya data kualitatif betul. Bisa dari foto, Iya. dari Sudah Bun. video Gini. atau dari wawancara, dari gambar yang Ibu Ya. ini, Sudah ada lagi itu, nggak di itu bisa bawahnya? semua. Nggak ada. Kalau Cuma survei, gini doang kan ya, Oh. sampai saat ini kita belum menganalisis data survei dari, kalau survei kan Enter. Di kita enter. akan menganalisis data angka ya. Enggak, tadi Nah, soalnya apa namanya Loading respondennya kan banyak gitu ya Pak. Walau apa Oh, jadi iya, seperti iya. survei tetapi Ini dengan kan menggunakan kualitatif oke ya? gitu. Yes. Iya, iya, Oke, benar. ya. Itu pertanyaan saya Pak. Jadi maksud Ibu kalau Duh, lagi bukan gini Bu. orang yang diteliti begitu ya? Itu Iya. stop share tuh. Iya betul. Ya, objek ya. Nggak Bisa tahu nih kalau kayak gini kalau terus. datanya objeknya dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk gambar, ya Ibu bisa coding. Apakah datanya dalam bentuk apa Bu Dini? Biasanya kan kami video ya Pak, video-video karya gitu ya. Oh, oke, baik. Nah, sekarang kita Dari coba sini. analisis Lagi. sekarang ya, data berupa audio ya. Dan Yang mana Bun? Izin Bapak. oh iya, Pak Bu Inisial Ayu silakan. Bu. Inisialnya Ibu. Ini Misalnya Misalnya MA. AYUD, AD gitu. MA. Ya, oke. Ya, Bagus. huruf Nah, besar itu berarti oke. ya. Langsung Oke. oke. Ya, benar Oke. Bun. Betul. Betul. Terus oke. Kan oke. Oke, siap. Aduh, Baik. gini lagi. Pak Wartoni persis begitu caranya Pak. Bentar ya Pak. Bu Ini- Ayu oke? Oke sudah tadi, tapi setelah oke keluar lagi nih screen-nya. Mana Bu? Mana keluar yang mana? Iya, Link yang sebentar. masukin lah. Iya, sebentar Bapak. Ini Share lagi aja nggak apa-apa. ya sebentar Bapak. Saya dari semalam nggak bisa-bisa. Nah, keluarnya seperti ini Bapak. Apakah Sebentar, Bu. sudah masuk share screen-nya ya? Belum. Nih, seperti ini Pak. Iya Betul ya? betul. Nah, ini Envivo 12 Pro. Yang pro ini Ibu Pak. pilih sampel project nggak apa-apa. Coba atau blank project. Ibu bisa. Kalau project baru pilih blank project. Nah, Kalau yang ini ya. Projectnya ada. Nah, Ya, ini blank ya, bisa. project. Betul. Nah, blank project. Terus Nah, lalu Ibu pilih latihan tadi. Data-data yang dari latihan gitu ya Pak. latihan. Lalu pilih oke. Nggak mau muncul, ini bros. Oh ya, dipilih Enggak, dulu. enggak. Ini ada proses yang kurang. Sepertinya beberapa fitur tadi tidak tercapture dengan baik di komputer Ibu. Nah, ini tidak seperti ini. Coba Ibu pilih sampel project bisa nggak? Coba. Oke, sip. Pasti sama juga. Oke. Masih begini Pak. Oh, Nih, ini bisa. Oh ya, sama. Ini Ibu uninstall lagi lalu install lagi deh, bisa nanti. Coba. oh gitu. Ya. Ini berarti yes no? Yes saja, yes. Itu berarti masih ada proses Aduh. ada masalah di itunya Bu, di proses instalasi tadi. Berarti yes lagi Pak. Nah, iya, kayaknya coba dari Ibu uninstall ini yang proses tadi,
uninstall NVivo-nya, lalu Ibu install lagi, itu baru bisa nanti. Oh gitu, berarti saya Ini keluar ya. dulu kalau gitu ya Pak. Ya, install dari ulang lagi nanti ya Bu ya. Oke, baik, Ada siap. 2 step tadi yang sepertinya terlewatkan oleh ini ya, NVivo. Oke, siap-siap Bapak. Baik. Banyak yang Susah alami juga. masalah begini. Oke, Baik, terima kasih. bagaimana? Kalau ada pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Sebentar Bapak, boleh saya bertanya? Ya, silakan. Tadi ada di catatan interview yang pertama atau kedua, itu ada kode apa tuh MM sama SA gitu ya. SA itu memang dari kita yang membuat kode atau itu Ya, asalnya itu dari inisial mana? aja. Itu inisial key informan saja. Oh, berarti ada 3 informan di situ berarti Ya, yang tadi ada itu. 4 di situ. Oh, ada 4. Oh, baik Pak. Ditulis lengkap Terima juga kasih. nggak apa-apa ya Pak Agus, atau memang lebih singkat? Kalau misalnya 1 informan bagaimana Pak? Ini kan untuk latihan. Berarti hanya 1 saja yang masuk berarti. Iya, betul, 1 aja yang dianalisis. Baik Pak, terima kasih. Kalau NVivo nggak terbatas ininya Pak, informannya? NVivo tidak membatasi Pak Tony, hanya penelitinya yang menentukan berapa jumlah sampel sesuaikan dengan setting penelitian. Jadi kalau kita teliti di DKI Jakarta mungkin nanti menentukan jumlah sampelnya. Jadi batasan sampelnya kita pakai kriteria yang umum saja, theoretical sampling. Di kapan berhenti berwawancara ketika tidak ada lagi konsep baru dari data dari informan-informan. Jadi misalnya kita prediksi coba kita wawancara di 12 guru. Nah, kalau sudah wawancara 12 guru tidak ada lagi tema baru, tidak perlu wawancara lagi. Nah, itu ya, atau data saturation itu ya. Itu. Baik. Bagaimana? Apa perlu lanjut? Oke. Bu, nggak ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, sekarang Silakan, Pak. kita minta bantuan lagi Ibu Priscila karena Ibu Priscila sudah maju tadi Bu Pris bisa share Iya, lagi Pak. Bu? Bisa share lagi Iya, Pak. Ibu? Tanggung jawab loh, Pris. Oh maaf, tapi Ibu tidak punya itu ya. Ibu ada survei monkey nggak ya? Oh, nggak ada survei monkey, Qualtrics. Pak. Oh oke, Qualtrics. Kalau begitu saya share ya Bu ya untuk analisis data survei monkey-nya ya. Oke, maaf ya, saya kalau saja. Oke, saya share terlebih dahulu. Ya. Oke, lembar kerja NVivo seperti ini. Nah, saya tadi punya data survei ya, data dari online survei tadi. Saya buat dulu foldernya, sehingga saya akan masukkan surveinya ke sini dengan cara import. Nah, ini ada survei. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pakai Google Form, nanti pasti data Excel-nya yang keluar. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Qualtrics atau Survey Monkey, terintegrasi dengan NVivo. Nah, saya biasa pakai Survey Monkey, termasuk tadi survei online ke Bapak Ibu peserta, saya pilih Survey Monkey. Nah, ini oke. Bapak Ibu bisa lihat ini? Bisa, Pak. Saya. Bisa. Saya coba masukkan dulu. Jadi pastikan kita punya akun Survey Monkey. Oke, saya enter lagi. Select survei, ini ada beberapa survei. Oke. Apa benar ya 18 ya? Coba saya lihat di belum semua kayaknya. Ya, coba saya cek dulu apakah sebentar my survei. Iya,
18, nggak apa-apa. Coba kita lihat. Atau 3 menit lagi kita mungkin tadi belum sempat Bapak Ibu yang lain. Apa bisa Adanya dulu, Pak. Kalau menurut isi? saya. Kita ada 27. Oh iya, silakan kalau emang 18. apa namanya? Tapi nggak Bentar. apa-apa ya Bu ya. Ini 18 ini untuk simulasi aja Iya, kan. seadanya Iya. dulu. Ya, baik. Saya coba saya share lagi tadi sudah sampai di NVivo ya. Oke, saya ambil yang 18 ini, lalu saya enter saja. Oke, mana prosesnya? Oke, nah, collector's name, import, oke, oke. Nah, di sini ada survei responden, ya. Oke, change location. Saya coba saya simpan di ya udah cases ya, udah nggak apa-apa. Oke, 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 lalu finish. Sorry, ya selalu kembali ke situ. Oke, ya di sini data-datanya. Oke saja, situ auto code teams, auto sentiment. Ya. Baik. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan survei online dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, bisa saja. Jadi anggap itu juga suatu teknik yang sudah dipakai secara umum, apalagi di era pandemi. Biasanya pertanyaan-pertanyaan terbukanya bisa. Tapi kalau bisa phone interview atau Skype interview akan lebih bagus. Masih bisa ada kontak langsung. Oke. Nah, di sini sudah terlihat di sini ada survei, lalu casesnya ya ada di Bapak Ibu bisa lihat di sini surveinya, ini datanya seperti ini. Oke, ini data yang masuk. Ini ada pertanyaan yang terakhir itu ya. Apa kesulitannya? Kesulitan tantangan Bapak Ibu melakukan analisis data, beberapa software kurang kompatibel, analisis data. Ini kelemahannya kalau tertulis ya, kalimatnya tidak lengkap. Nah, tapi nggak apa-apa, mengolahnya terkadang mengalami kesulitan, menganalisis dan mengolah data penelitian. Nah, ini dari informasi ini kita bisa code ya, code misalnya sama seperti tadi kalau yang Ibu Priscilla buat tadi, tinggal di drag saja. Nah, ini kan terkait pemahaman kita bawa ke sana, analisis data bawa ke sana. Jadi proses draggingnya tadi, deret-nya sama. Nah, jadi cara itu yang bisa kita lakukan. Lalu di casesnya ini ada otomatis ya, otomatis casesnya. Ini ada berapa? Ada 18 tadi. Jadi kita bisa analisis lebih cepat constant comparative analisisnya karena sini sudah otomatis. Nah, dengan proses yang baru, kalau tadi saya yang buat dari awal untuk data ini mungkin nanti data ini kita bisa coding, bisa codes tadi ya. Nah, tapi harap Bapak Ibu bisa ikuti alur kerjanya. Kalau nanti datanya bisa diperoleh melalui wawancara online juga bisa. Nah, karena data ini otomatis, kita bisa coba kita explore datanya ya, chart ya, dengan cara chart. Coba kita ambil dari cases ya, cases, pilih next, attribute value, oke, select. Nah, cases ini survei responden ya, misalnya
jenis kelamin ya dari 18 tadi. Coba kita buat finish. Nah, di sini jenis kelamin dari 18 responden ini kita lihat. Oh, ini karena kita belum buat ini, Bapak Ibu belum buat apa namanya? Oh, ini ada color 2 ini female ini. Nah, jadi kita bisa ganti kalau mau pakai ini bisa juga nanti. Ya, bisa pakai warna-warna yang lain juga bisa. Oke, tapi untuk data-data demografis, data-data ini akan selalu bagus kalau data dari SPSS. Jadi dari tampilan-tampilan ini akan lebih bermakna. Nah, saya juga coba simulasikan bagaimana mencari ya dalam konteks kajian literatur. Nah, di dalam konteks kajian literatur, saya coba masukkan dulu misalnya paper. Ya, papernya misalnya file, new folder, papers. Saya tadi ada share paper ke Bapak Ibu, coba import papernya, misalnya di ya data, oke, ini ada papers ya, ini misalnya ada beberapa paper, Ctrl A, open, import sini. Oke. Nah, kita bayangkan Bapak Ibu punya 50 paper lah untuk menulis proposal penelitian. Jadi saya sarankan pada saat Bapak Ibu download paper jurnal jangan baca satu-satu. Jadi biarkanlah tampungkan semua dulu, cari dari jurnal yang bagus ya, lalu dapatkan papernya, lalu kita minta NVivo yang baca. Maaf saya low baterai, saya colok dulu Bapak Ibu. Jadi ini sama kayak software yang apa Pak Ibnu? Most viewer. Iya, jadi kan dokumen analisis merupakan salah satu ini juga ya, analisis data. Jadi bisa juga dokumen kurikulum, dokumen kebijakan masuk ke sini. Oke, saya bisa lanjut, Bu Yuli? Silakan Pak. Oke. Nah, misalnya kita mau cari kata tertentu di sini ya, cari kata tertentu. Ini sering saya lakukan. Nah, dan ini menarik, bisa explore, Bapak Ibu bisa text search ya. Misalnya Ibu mau melihat, Bapak Ibu mau melihat gap dari semua riset ini. Ya, jadi mau lihat gap-gap penelitian terdahulu. Karena untuk disertasi itu yang paling penting. Jadi pastikan masalah penelitian kita itu diangkat itu berdasarkan adanya gap dalam literatur yang berkembang, sehingga nanti kita bisa memberi novelty di situ. Nah, sini selected items, kita pilih paper saja. Oke, lalu run ya, run query. Nah, di sini yang ada kata gap. Ini hanya ada di 3 paper ini. Ya, artinya membantu Bapak Ibu tidak perlu baca semua paper ini untuk melihat gap-nya. Nah, mungkin ada juga gap dalam paper-paper yang lain, pasti ada gap-nya, gap riset. Tetapi kita perlu baca ini. Tapi coba kita lihat dalam penelitian Morley ini ya, ada 2 kata gap. Double klik. Oke. Bridge gap between hypotheses, oke. Mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Biasanya di introduction harusnya. Nah, ini mungkin lebih. Also, female increase will help to bridge the gap between male and female enrollment establishment. Oke, artinya kita bisa cari di sini ya, baca lebih lengkap. Tapi NVivo membantu kita melihat kata-kata tertentu yang kita ingin ya perlu kita searching bisa lebih cepat. Cara yang kedua
itu dengan explore text search ya, text search. Nah, mungkin kita bisa lihat di papernya Santos nanti outputnya. Nah, ini papernya Santos nih kalau kita bisa lihat ya. Oh bukan, ini Morley. Nah, di papernya Morley ya. Nah, di sini tentang Advanced Global Leadership. Jadi paper ini ditulis berdasarkan kajian literatur sebenarnya. Ya, di kajian literatur ya. Nah, kajian literatur dia menulis global leadership itu dari beberapa paper yang ada. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat prosedur penulisannya. Ini paper-papernya. Nah, NVivo tadi ya, ini yang constant comparative analysis, ini tampilannya seperti ini. Tapi yang saya mau tunjukkan ini tampilan word cloud seperti ini. Nah, jadi dia bisa tampilkan, NVivo tampilkan kata yang paling sering muncul di semua paper yang ada. Pak Agus, Pak Ya. Agustinus, jadi misalnya nih, kita kan suka main game gini ya sama mahasiswa ya, word Ya. cloud ini ya. Ya. Jadi bisa ya kita masukkan aja ke jurnal ya. Bisa Bu, bisa. Nah, mungkin nanti paper ini bisa dijadikan contoh Baik. dalam membuat paper yang ada. Nah, nanti saran saya paper-papernya kalau Bapak Ibu menulis paper dari conceptual paper, pastikan paper-papernya diambil dari Scopus atau dari jurnal-jurnal yang Simago Journal Ranking, tetapi jurnal-jurnal yang baik, yang dari Q1 misalnya berdasarkan standar 2. Nah, cara membuatnya explore lalu word frekuensi. Jadi explore word frekuensi. Nah, di sini NVivo membantu kita untuk menemukan sampai 1000 kata yang paling sering muncul. Tapi kalau terlalu banyak mungkin coba deh 10 kata saja ya. Dengan jumlah huruf itu minimum 3. Coba kita ganti 5. Ini ada pilihannya, exact matches, bisa stem words-nya, bisa dengan sinonim misalnya. Nah, kita bisa pilih. Nah, selected items hanya di paper saja. Oke, paper. Ya centang ini ya. Nah, oke. Lalu run query. Oke. Nah, coba kita lihat tampilannya. Oke. Nah, di sini kata ini ya di word cloud-nya, ini kita bisa lihat. Nah, ini. Nah, ini kata university yang paling besar ya. Pak Ibu bisa ya ekspor word cloud-nya ini. Jadi bisa pilih yang mana yang Bapak Ibu suka sesuai dengan keinginan kita. Mungkin senang yang lain. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Atau mungkin yang ini. Ya, oke. Ada beberapa pilihan, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, jadi itu contoh. Nah, sekarang kita bisa coba kembali ke coding otomatis ya. Jadi Bapak Ibu bisa coding otomatis, bisa bahasa Indonesia, bisa juga yang bahasa Inggris ya. Data yang tadi juga bisa. Coba kita coding otomatis data yang tadi ya. Saya coba simulasikan dengan data yang ada di Bapak Ibu. FGD1 ya. Oke, import dulu. Oke, jadi caranya Bapak Ibu kita kalau mau ya Ctrl A semua ya. Klik kanan, sini ada auto code. Auto code ya, auto code bisa identify temanya. Sini tema-tema yang ada dalam wawancara itu. Tema-temanya apa saja. Nah, ini ada penelitian. Ini yang dia tampilkan, penelitian untuk
Nah, ini kurang relevan, mahasiswa, data. Nah, data ini ya. Kesulitan apa kesulitan? Ini karena mesin yang ini ya, kadang-kadang tidak bermakna. Tapi dia coded. Nah, tapi ini cukup membantu. Nah, kalau misalnya paper-paper ini kita coba coding otomatis, kira-kira tema-temanya apa? Klik kanan, auto code, identify themes. Oke. Nah, kita bisa ya, kita bisa terbantu ya untuk bisa melihat tema-tema dari semua paper ini apa saja. Tapi penelitian sebenarnya tetap saja coding tadi yang menjadi tantangan utama ya. Nah, sesudah ini saya jelaskan sedikit tentang validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Kita masih cukup waktu. Kita menunggu output ini sebentar. Nah, ini misalnya ya, ini coding-codingnya. Oke, ini teori, ya learning teori, ini dia satukan ya, research. Nah, ini, oke, kita lanjutkan dulu. Coding sentence bisa. Oke, enter tersimpan di auto-coded themes. Oke. Oke. Memang kalau banyak ya perlu kesabaran, apalagi kalau RAM-nya 4 ke bawah itu agak perlu bersabar sedikit. Disarankan 8 RAM laptop kita, akan nanti lebih cepat kerjanya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini tadi dia tampilkan grafiknya. Nah, ini dia abaikan saja. Mungkin ini yang sedikit bermakna. Ini kata bisnis ini, tapi ini dia ambil dari satu paper, dari semua paper ini, sehingga mungkin yang membantu kita itu di grafik codes ya, di codes otomatis ya, di codes itu sudah ada otomatis sini. Oke. Oke. Ini belum. Ini tadi ada coding otomatis, ada tersimpan di sini. Mana dia? Di bawah dikit ya kali. Oke, ini tadi survei responden. Codes, ya. Oke. Automated teams ya, sih. Dan dia bisa analisis data. Nah, dia analisis data dan analisis data melakukan analisis. Ini yang tadi ya. Ada capital, cross capital itu dari paper-paper tadi. Jadi membantu kita untuk melihat tema-tema dari, dan kalau mau lihat sumber aslinya misalnya tentang tema leadership, kita bisa lihat abusive leadership, double klik. Situ lalu kita bisa tampilkan ini dari paper siapa. Nah, ini ya, kita bisa kembali ke sumber aslinya dari paper itu. Oke, jadi coding otomatis ini cukup membantu di awal penelitian Bapak Ibu. Baik, saya coba tampilkan terakhir ya Bapak Ibu untuk validitas dan reliabilitas penelitian. Ini izin saya kembali ke slide ya, slide kita. Oke, nah, tadi kita sudah sampai di sini. Izin saya coba jelaskan secara umum tentang validitas reliabilitas. Nah,
Nah, tentu untuk kuantitatif Bapak Ibu pasti sudah familiar, saya tidak perlu jelaskan lagi. Untuk kuantitatif, saya sarankan gunakanlah analisis faktor dalam menguji validitas kuesioner, jangan pakai korelasi Pearson. Jadi korelasi Pearson itu hanya mau membuktikan apakah data kita layak untuk diuji dengan analisis faktor. Jadi jangan berhenti di hitung R tabel 0,3 itu sudah dianggap valid dan lain-lain. Jadi kita coba familiar lah dengan analisis faktor untuk pengujian validitas kuesioner. Nah, fokus kita itu pada validitas kualitatif. Nah, dan penting saya jelaskan sedikit perbedaan pemahaman berdasarkan periode-periode penelitian kualitatif. Nah, tentu kita tidak mengikuti konsep validitas periode kualitatif tradisional. Ya, karena pemahaman mereka terkait validitas itu masih dipengaruhi oleh pandangan-pandangan kuantitatif. Nah, jadi waktu itu para peneliti kualitatif itu tahun-tahun 30-an, 40-an itu terhalang oleh keputusan akademik di Inggris tahun 30 bahwa sedapat mungkin yang menyatakan itu sebagian besar responden. Jadi kalau hanya dikatakan sebagian kecil itu dianggap tidak valid. Lalu pada saat itu ada keputusan pengetahuan yang disebut ilmiah itu kalau bisa diangkakan. Jadi kalau tidak bisa diangkakan, ya itu tidak ilmiah. Sehingga pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian kualitatif itu praktis dari tahun 30-an itu semua tidak berkembang karena semua ke kuantitatif. Tentu berkembang sampai periode modern kualitatif, periode 70-an sampai tahun 70-an. Nah, namun yang menarik bahwa para profesor kualitatif periode ini itu menemukan beberapa konsep yang masih berpengaruh sampai sekarang, triangulation misalnya. Ya, jadi lalu ancaman-ancaman penelitian kualitatif atau validity threat itu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana triangulasi teori. Jadi triangulation itu jasa dari penelitian kualitatif modern. Nah, lalu pada periode ini konsep reliabilitas itu fokus pada bagaimana konsistensi hasil penelitian. Jadi dengan menggunakan metode yang sama di tempat lain hasilnya sama, jadi konsisten hasilnya, itu sudah dianggap reliable. Tapi kalau tidak konsisten, itu dianggap tidak reliable. Nah, itu yang nanti kita coba lihat bersama, bagaimana pandangan sesudah era modern kualitatif. Nah, lalu ini sama ya, jadi pada periode ini juga mereka minta harus ada logbook. Nah, jadi peneliti kualitatif itu wajib punya logbook harian untuk membuat catatan perkembangan riset. Yang tentu dengan NVivo tidak perlu lagi buat logbook, karena pada saat Bapak Ibu buat catatan-catatan di NVivo, misalnya pada saat ke lapangan Bapak Ibu buat catatan, itu semua akan tertulis jamnya, kapan ditulis, ya, menggantikan logbook. Tapi tidak keliru atau tidak salah juga, kita tetap mencatat ya semua proses penelitian dalam satu buku. Yang menjadi keliru menurut saya dalam prakteknya, ada beberapa mahasiswa yang karena diminta oleh pembimbing buat logbook, mereka tulis di Word, dan itu kan tulisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan prosesnya. Di Word itu kita tidak bisa tahu kapan dia tulis, mungkin baru kemarin ditulis, gitu kan? Jadi tidak tertulis jam-jam penulisan. Mending tulis di buku saja, by handwriting akan lebih bagus. Nah, lalu audit penelitian dan lain-lain. Nah, ini. Nah, yang menjadi fokus saya itu sebenarnya di periode ini, konstruktivis. Jadi karena mereka cukup berjasa dalam mengembalikan penelitian kualitatif, sehingga tahun 2002 itu sampai secara politik Amerika meminta semua dana yang didanai, semua riset yang didanai perlu ada kualitatif. Sehingga pada periode ini penelitian mixed method itu lahir. Ya.
Karena mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin George Bush melihat ini sama seperti Romawi dulu. Jadi statistik itu kan dulu dibuat mungkin untuk menipu masyarakat ya, untuk tipu ya, untuk menggali pajak ya, angka-angkanya bisa diubah sesuai dengan kemauan penguasa. Nah, dan ini bahaya sekali kalau memang tergantung pada kuesioner. Ini banyak pengalaman riset saya dengan BSO, dengan donor-donor dari UK. Memang kalau hanya survei saja susah. Nah, saya dengan teman dari Canberra di Sumba Barat Daya, disebarkan kuesioner di satu desa, dan pada saat kita input datanya sama semua jawaban. Dan ketika ditanya ke Bapak Desa, Bapak ini kok sama jawaban satu desa? Bapak Desa bilang, Mr. Kim, saya tahu semua jawaban satu desa ini, jadi jangan khawatir, saya yang isi semua. Nah, jadi satu orang mengisi untuk seluruh itu warga, itu agak berat. Nah, karena itu kita beri penghargaan ke periode ini, mereka yang mengubah konsep validitas. Dan menurut mereka istilah validitas itu jangan dipakai dan diganti dengan credibility. Nah, riset yang kredibel itu riset yang tidak hanya melaporkan apa yang terjadi seperti yang dibuat wartawan, tapi harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengapa terjadinya. Jadi why. Nah, jadi tidak hanya what itu ya. Lalu tidak setuju dengan generalisabilitas karena menurut mereka penelitian kualitatif itu tidak bisa digeneralisir ke populasi, tetapi bisa ditransfer ke tempat lain, sehingga istilah itu diganti dengan transferabilitas. Jadi peran peneliti kualitatif itu harus lebih detail. Jadi kalau itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca paper-paper kualitatif itu di bagian metodenya detail. Ya, wawancaranya berapa lama, ya, keinformannya, kriteria-kriterianya ini supaya para peneliti berikut bisa mentransfer penelitian kita. Jadi bisa. Nah, ya. Lalu konsep reliabilitas juga direvisi. Jadi kalau tadi para periode modern itu melihat konsistensi, dan mereka menggantinya. Jadi mereka katakan tidak mungkin suatu riset itu selalu konsisten, ya, meskipun dengan penelitian instrumen yang sama. Karena itu mereka menggantinya dengan dependabilitas. Jadi tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Jadi tidak tergantung pada instrumen saja. Jadi konsistensi riset itu tidak tergantung pada instrumen yang sama, tetapi tergantung kondisi di lapangan. Lalu istilah objektivitas juga diganti, ya. Jadi objektivitas itu maksudnya kalau suatu masalah dialami oleh banyak atau sejumlah orang atau sejumlah besar atau 50%, ya, plus 1. Kalau sudah di atas 51%, ya sudah dianggap sudah objektif. Nah, mereka menggantinya pada konfirmabilitas. Ya, jadi para peneliti berikut itu harus mengkonfirmasi riset-riset, baru menunjukkan suatu reliabilitas. Kalau Bapak Ibu riset kualitatif ya perlu mengkonfirmasi riset-riset terdahulu, benar nggak dalam konteks kita. Sehingga nanti kita bisa membangun substantif teori atau applied teori. Syukur-syukur kalau substantif teori yang dibangun dari disertasi Bapak Ibu bisa dipakai di industri Bapak Ibu, akan bisa menjadi sebuah teori formal yang disebut dan applied teori. Nah, jadi penting sehingga perlu mengkonfirmasi teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Terutama untuk middle range teori juga, karena middle range teori itu bisa saja berbeda-beda karena konteksnya. Kalau grand teori tentu sama ya, karena terlalu luas dan itu berlaku di seluruh dunia kalau grand teori. Nah, tapi kalau kita bisa mengkonfirmasi studi-studi dahulu ya kita bisa memberi penekanan pada reliabilitas riset. Lalu ini saya tidak perlu jelaskan lebih detail. Ini ancaman validitas juga tidak perlu ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri validitas itu ya. Saya tidak perlu jelaskan secara lebih detail. Nah, intinya bahwa validitas itu ketepatan, correctness atau kredibilitas dari penjelasan
kesimpulan dan penjelasan dan interpretasi. Nah, karena ancaman-ancaman ini selalu mengganggu kita, research bias. Mengumpulkan data yang sudah sesuai dengan asumsi-asumsi, konsep-konsep, dan teori-teori yang sudah diyakini peneliti. Nah, ini research bias, ya. Jadi kalau Bapak Ibu senang dengan konsep tertentu, kadang-kadang risetnya disesuaikan dengan konsep itu. Jadi lupa dengan konsep-konsep yang lain atau teori-teori yang lain. Reaktivitas juga penting nih. Ini ancaman yang perlu disadari. Siapa peneliti sangat menentukan reaksi dari informan. Nah, ini sering kita alami. Ya. Saya tahun lalu juga riset di Palembang, ke Jogja, riset di Sleman, di Jogja, di Malang, dan di Denpasar. Jadi siapa peneliti itu menentukan reaksi dari informan dalam melayani kita. Pernah saya coba pakai asisten peneliti untuk bertemu dengan dinas-dinas terkait, tidak ada data yang diperoleh. Tapi setelah kita pergi sendiri, bawa surat izin dari otoritas tempat, ya, selalu dari dinas permodalan dan layanan satu pintu, nah, baru kita bisa peroleh data dengan baik. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang S3, ini diperhatikan dengan baik cara kita mengumpulkan data. Apalagi saat ini sudah banyak yang pakai online. Nah, jangan sampai kita hanya sebarkan saja secara online tanpa ada komunikasi sebelumnya. Beda kalau Bapak Ibu atau kita risetnya di Jerman. Di Jerman beda. Nah, saya ada bimbing satu mahasiswi dari Jerman, dari S2 Master of Innovation and Change Management. Nah, menurut kode etik dari kampus mereka di sana, jadi mahasiswanya tidak boleh diketahui oleh informan. Jadi cara menyebarkan kuesioner itu harus melalui software online. Lalu saya bilang, Stefani, nggak mungkin kalau kita nggak beri surat, kirim surat, nggak kontak, nanti kamu nggak akan dapatkan response rate yang baik. Pasti nanti tidak akan dikembalikan kuesionermu. Oh tidak apa-apa. Pasti kalau perusahaannya Jerman, pasti mereka mengerti. Nah, untungnya dia riset industri Jerman di Jakarta. Jadi dia memperoleh response rate yang baik. Tapi bayangkan kalau misalnya itu disebarkan ke perusahaan-perusahaan ya yang Indonesia atau ke itu susah itu. Karena mereka nggak ngerti siapa nih mahasiswa ini, siapa peneliti. Nah, jadi ini penting. Lalu kualitas deskripsi penting sekali, ada rekaman transkrip supaya kita bisa bertanggungjawabkan. Jadi ada banyak yang jelaskan ini, ya. Suaranya nggak jelas. Halo. Halo Pak. Halo. Sudah. Bisa Bu? Waduh. Sudah. Ya, up and down ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendirilah. Yang saya mau simulasikan dengan NVivo itu yang terakhir ini. Iterator reliability dengan NVivo ya. Jadi atau uji kappa di NVivo. Oke. Nah, cara untuk uji kappa di NVivo, saya kembali ke sini dulu. NVivo. Saya coba ambil data sampel project yang ada di NVivo. Ada environmental change down east. Oke. Kita tunggu sedikit. Oke. Jadi di sampel project yang ada di software, kalau Ibu Priscila ya juga bisa, silakan. Nah, syaratnya Bapak Ibu untuk bisa menguji reliabilitas dengan NVivo, pastikan ada 2 penelitinya, ada 2 coder. Nah, kalau untuk disertasi kurang relevan karena umumnya 1 peneliti ya. Tapi kalau mau disertasinya uji reliabilitasnya, minta 1 orang lagi untuk melakukan coding. Nah, ia berdasarkan codes yang sudah dibuat oleh peneliti, gitu ya.
Jadi contoh dalam penelitian ini ada beberapa penelitinya. Ini tentang dampak pembangunan real estate terhadap lingkungan. Ya, nah sekarang kita coba lihat konsistensi coding ya. Jadi reliabilitas dalam penelitian ini, dalam konteks ini, mau melihat apakah 2 atau lebih peneliti sudah konsisten dalam menginterpretasi data. Dan nanti kita akan lihat dari 2 hal. Ya. Yang pertama, kita coba lihat dulu, explore. Lalu kita pilih query, ya, query. Nah, kita pilih coding comparison. Coding. Nah, di sini ada 2 kotak di sini. Ada kotak untuk kita isi grup A dan grup B. Ya, misalnya ini grup A-nya Evi, lalu grup B-nya coba kita pilih Wanda. Ya, oke. Oke, all codes, selected codes. Nah, all codes itu tidak perlu karena terlalu banyak nanti ya. Kita coba pilih selected codes, fokus di misalnya attitude saja. Pilih fokus di sini, pilih oke. Filenya kita tidak perlu semua file, tapi coba wawancara saja. Nah, ini ada wawancara saja, interview ya, fokus di sini. Ini transkripnya. Oke, lalu pastikan kappa koefisiennya, display kappa koefisien, lalu percentage agreement. Oke. Lalu kita pilih run. Oke, nah ini hasilnya Bapak Ibu. Ini penting ya, ini hasil. Nah, untuk menginterpretasi hasil ini penting sekali Bapak Ibu pakai standarnya siapa yang menurut Bapak Ibu masuk akal. Saya mengikuti standarnya Flies tahun 2000 ya. Ini persentase agreement-nya seperti ini. Jadi antara 40-75 sudah cukup baik dan baik. Nah, jadi kalau kita lihat data ini, ya, data hasil uji reliabilitas, ini kisarannya baik ya, di atas 77%. Jadi ya, di angka excellent. Jadi artinya kita bisa katakan bahwa baik si A maupun si B atau coder A, coder B atau analis B, analis A atau peneliti A dan penelitian B konsisten ya dalam mengartikan ungkapan-ungkapan ini. Jadi kita laporkan nilai-nilai seperti ini. Baik, Bapak Ibu, validitas dan reliabilitas sekilas seperti itu. NVivo sebenarnya masih banyak lagi yang bisa saya share. Tapi saya khawatir Bapak Ibu terlalu jenuh nanti lupa. Karena nanti kalau Bapak Ibu tidak terlibat, tidak berpartisipasi nanti akan susah. Tapi kalau nanti, ya Pak Cahyo tadi ada present Pak Cahyo. Pak Cahyo silahkan. Ya, maaf Bapak, tadi hanya untuk mengklarifikasi Pak, izin bertanya ini, apakah harus ada 2 peneliti dalam analisis NVivo ini Pak? Baik Pak Cahyo, kalau tidak menganalisis atau tidak menguji reliabilitas tidak perlu ada 2. Tapi kalau misalnya nanti Bapak mau uji reliabilitasnya, penting harus ada 2 coder Pak. 2 coder. Jadi kalau uji reliabilitas harus ada 2 ya Pak ya? Iya betul. Nah caranya itu jadi ada file masternya, ada file master. Nah file master ya. Nah file master ini nanti di copy. Ya, jadi file master saya share lagi. Katakan ini menjadi file master ya, ini file master. Jadi file master ini tetap dipegang oleh ketua penelitinya. Tapi dia perlu copy file ini ke peneliti yang kedua atau ke coder B. Nah, cara kopinya pilih file, ya lalu copy project.
ya, file copy project, ikuti saja. Jadi artinya file copy project tadi. Nah, setelah di copy project file ini nanti di merger lagi. Nah, cara mergernya import lalu project. Nah, kalau tadi kan import datanya dari file, tapi kalau sudah merger dua data file NVivo nanti import project. Nah, ikuti saja prosedurnya nanti akan bisa. Nah, ya Pak Cahyo ya. Itu, Pak. Pak Agus. Baik Pak, terima kasih. Maaf Pak. Ya, halo, Bu Pak, Dela. Iya, tadi maaf mungkin saya terlewat pada saat yang kita mau melihat agreement antara penulis 1 dan 2 itu, yang kita lihat itu tabel yang warna apa ya Pak? Tadi kan ada banyak ya. Nah, ini ada yang dilihat hijau, tuh ada agreement. yang merah, yang kita lihat untuk ini yang agreement ya. Ya. Oh ya. Jadi yang tabel hijau, agreement ini A dan B ya, dan not A and not B. Nah, makanya mereka agreement. Jadi yang dilihat tuh presentasi agreement-nya. Nah, yang presentasi dua ini itu ya. Nanti standarnya tadi ya. Nah, standarnya kalau di atas 40 itu sudah cukup baik, 40%. Berarti yang dilihat yang agreement-nya itu ya Pak ya? Ya, presentasi agreement-nya. Ini yang disebut dengan inter-rater reliability. Jadi Bapak Ibu bisa baca lagi nanti tentang inter-rater reliability itu ada penjelasannya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak Agus. Silakan Bu Ayu. Pak, tadi Bapak sudah memaparkan tentang untuk pembuatan jurnal awal, kita mau mencari gap. Itu saya sangat menarik sekali, Pak. Benar-benar, walaupun kalau kita yang manual itu kan nyari jurnal yang bereputasi dulu, terus baca satu-satu, baru kemudian dipilah-pilah. Tapi kalau yang ini tadi memakai apa tadi Pak, NVivo itu ternyata bisa dengan mudahnya kalau kita masukkan jurnal yang kita sudah ambil, taruh di file, kemudian masuk ke tadi Pak, terlalu cepat saya gini, itu bagus banget kalau mau kita membantu, berarti kan efisien waktu juga Pak. Kalau memang seperti itu, walaupun maksudnya nggak secara detail banget kita harus ini kan ya Pak. Itu bisa diulang betul. Lagi ya Pak ya. Oh baik. Ya, memang itu penting sekali untuk pembuatan proposal ya Pak. Pembuatan proposal, terutama untuk disertasi karena kuncinya memang di situ. Jadi riset kita harus punya kontribusi terhadap perkembangan keilmuan sehingga kita perlu perlu kita cari gap. Nah, contoh dalam riset-riset ini ini literaturnya saya sudah tentukan di sini. Misalnya disertasi atau jurnal artikelnya saya buat. Nah, ini tentang internasionalisasi perguruan tinggi, in paper. Jadi kalau dengan NVivo kita karena semua langkah pertama dalam penulisan disertasi atau riset akademik itu kan berangkat dari adanya gap dalam literatur. Nah, kalau tidak ada gap, ya kita tidak bisa membuktikan adanya gap dalam literatur, pasti tidak ada manfaatnya. Sehingga kalau kita publish di jurnal juga nanti orang nggak akan lihat kontribusi riset. Jadi filling the gap ini untuk S3 penting. Tapi kalau S2 replikasi ilmu pengetahuan itu juga oke lah. Karena begini, hanya ada 4 syarat, hanya ada 4 faktor yang bisa membuktikan riset itu punya kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi riset akademik tentu beda dengan riset-riset pemerintah, riset perusahaan, atau riset yang lain ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang dievaluasi, nanti pasti beda. Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa evaluasi program. Nah, kalau evaluasi program kan agak lain konteksnya ya. Di apakah baseline survei, midline survey, endline survey. Jadi tidak ada tuntutan untuk melihat apa sih
kontribusi dari riset itu terhadap perkembangan ilmu. Nah, tapi kalau untuk riset akademis seperti disertasi, tesis, selain memberi kontribusi terhadap praktek manajerial organisasi dan selain memberi kontribusi terhadap kebijakan, salah satu yang paling sulit dan penting itu memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan di bidang-bidang kita. Nah, ada empat syarat, 4 hal. Yang pertama itu mengisi gap yang ada tadi, filling the gap in the current existing literature. Itu berarti kita harus cari dulu paper-paper yang 2-3 tahun terakhir, gap apa yang ada saat ini. Nah, kalau Bapak Ibu risetnya pakai mixed method, seperti yang saya lakukan, saya harus pastikan bahwa dalam fenomena yang ada, dalam topik ini ada defisiensi metode. Misalnya sudah banyak riset tentang women entrepreneurship misalnya, atau women leadership, tetapi melakukannya dengan pendekatan monometode, dengan kuanti atau kuali saja. Jadi masih jarang yang pakai mixed method. Dan itu harus ada yang mengatakan itu. Nah, lalu yang kedua, gap yang ada juga misalnya ada yang mengatakan, oh ini masih banyak diteliti. Atau contoh riset kita yang lain, saya join dengan satu teman dari Vietnam. Saat ini kita sedang riset tentang kewirausahaan perempuan di industri kopi. Nah, makanya saya ke Flores baru-baru ini. Hanya tidak berani ke Vietnam, Bu Yuli, karena takut COVID ya. Teman dari Vietnam juga nggak bisa ke Flores, dia takut COVID. Jadi kita melihat bahwa gap dalam literatur tuh kurangnya penggunaan teori dalam riset tentang supply chain kopi. Nah, sehingga di situ kita perkuat teorinya, ada agency teori, stakeholders teori, resources based field teori gitu untuk triangulasi. Namun ada juga satu ungkapan kalau riset tentang sustainability dalam supply chain kopi yang sustainable, aspek-aspek lingkungannya sudah banyak diteliti, aspek ekonominya banyak, tapi aspek terkait sosialnya, manusia masih jarang diteliti. Jadi kita harus menemukan dalam literatur apa sih gap-nya dalam literatur. Jadi setelah kita menemukan gap, baru kita bisa buktikan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak pakai NVivo, itu pasti bisa dilihat di introduction dari paper. Di introduction. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pakai NVivo, bisa langsung searching seperti tadi, explore, text search, misalnya tadi ya gap ya, gap, ya di internasionalisasi saja. Ya, kita perlu ke literatur, jurnal articles, kursus higher education internationalization. Nah, lalu run query. Nah, di sini kita bisa lihat ya, misalnya ada papernya Wende tahun 96 sampai yang terakhir misalnya Shields 2018, atau punya Pak Sutrisno ini ada 3 kata gap yang dia katakan. Ini teman di game, mungkin Bu Yuli kenal juga ya Pak. Ini dia risetnya di mirip-mirip risetnya dengan saya di knowledge transfer ya. Oh, Pak Agustian. Ya. Nah, di sini misalnya Pak Agus di paper dia ini cukup lama ya, 2015. Mana tadi kata gap-nya, saya ulangi lagi. Oke. Nah, misalnya ini gap. Apa sih gap? Kalau kita mau riset tentang knowledge transfer 2021 misalnya, apakah sama gap-nya? Dan dia bilang, the knowledge gap in the university and there is a knowledge that can settle the gap from external sources. Oke. Mungkin di paper dia sebelumnya yang lebih jelas tentang gap. Ada satu paper dia 2013, itu menjelaskan bahwa riset tentang knowledge transfer di Indonesia ini masih sedikit. Jadi dengan demikian kita bisa katakan bahwa riset ini perlu diteliti lebih lanjut karena masih sedikit dari perspektif Indonesia. Itu filling the gap in the current existing. Nah, gap juga Ibu Ayu bisa lihat dari apa sih pertentangan dalam literatur. Nah, misalnya apakah misalnya 3 peneliti menemukan ada hubungan positif dan signifikan. Tapi ada 2 riset yang positif tapi tidak signifikan. Jadi ada pertentangan dalam literatur sehingga
Nah, ini contoh juga paper saya ini hampir 2 bulan dengan reviewer ini. Nah, ini paper saya tentang ini yang baru, yang tadi pagi baru emailnya diterima. Saya coba share ya. Oke, saya tidak perlu share saja. Saya jelaskan. Jadi dalam konteks penelitian kami itu tentang kebijakan pendidikan di apa yang disebut dengan school based management. Itu masih ada pertentangan dalam literatur. Ada yang mengatakan itu tidak berdampak terhadap perbaikan lingkungan belajar mengajar. Jadi tapi dalam paper itu kami temukan di Denpasar, ya, karena kami wawancara kepala sekolah, wawancara ketua komite, wawancara dinas, dan wawancara guru, mereka akui bahwa kehadiran komite itu sangat bermakna di sekolah-sekolah mereka. Ya, mereka bahkan di Denpasar tuh di SMP yang salah satu yang terbaik, SMP Negeri 3, lingkungannya sangat asri. Mereka buat misalnya bak air ya, dari air hujan, tampungan, sehingga lingkungannya asri dan itu komite berperan di situ. Lalu dana-dana BOS juga itu terlalu sedikit, hanya 15% bisa dipakai untuk gaji guru. Jadi, tapi dengan sumbangan dari orang tua, dari eksternal school community itu bisa membantu perbaikan di sekolah. Nah ini reviewernya dia tidak terima itu karena dia pakai tulisannya Prof. Bijok. Nah, Prof. Bijok ini riset di Indonesia dari tahun paper dia tahun 2003 tapi risetnya tahun 95 ya nggak mungkin dong. Nah, lalu juga dia pakai refer Prof. Stein. Nah, dia nggak tahu Prof. Stein Christiansen itu teman saya, kolega saya dalam riset juga. Nah, dia selalu ke UGM dan dengan mahasiswa Norwegia itu riset juga di sistem pendidikan. Temannya Prof. Pratikno itu. Nah, jadi kita memang sebagai penulis memang kita harus familiar Bu dengan siapa-siapa sih yang sudah menulis di bidang ini. Nah, sehingga kita perlu apa sih yang perlu diteliti lebih lanjut. Nah, ini sangat penting. Nah, dalam penelitian ini saya coba share satu lagi ya. Ini satu isunya. Misalnya saya tertarik mau melihat internasionalisasi pendidikan tinggi di Indonesia ini, bagaimana undang-undang mengaturnya, atau bagaimana internasionalisasi ini diatur dalam peraturan pemerintah, gitu ya. Nah, karena itu saya tidak perlu baca satu-satu ya, ini undang-undangnya banyak sekali dari tahun 50-an ya, undang-undang pendidikan tinggi. Jadi saya cukup masukkan semua ke NVivo, lalu saya cek kata internasionalisasi misalnya ya, internasionalisasi ya, tidak perlu di semua referensi tapi tadi di literatur khususnya undang-undangnya, undang-undang Indonesian Policy ya, oke, ini semua tercentang. Nah, dan NVivo bisa membacanya. Nah, kata internasionalisasi itu hanya ada di 2 panduan ini, 3 panduan. Jadi ini satu gap yang bahwa berdasarkan kajian sementara ini ada gap hukum, bahwa tidak heran ya mahasiswa dari luar negeri itu susah sekali tuh ke Indonesia itu. Nah, jadi juga pemerintah juga belum mengatur dengan baik visanya, visa belajar. Lalu bahasanya juga ada kampus yang mengajarkan mahasiswa internasional dari Jerman pakai bahasa Indonesia. Ya gimana mahasiswa dari Afrika ini mereka komplain. Jadi we are not using bahasa Indonesia when we are coming home ya, mereka komplain. Ngapain kami masuk kelas dosennya pakai bahasa Indonesia dan cara tanya dosennya misalnya izin ya boleh nggak saya pakai bahasa Indonesia ya bolehlah. Mahasiswanya mau bilang apa? Nah, itu kan bukan pilihan ya, boleh nggak ya silakan. Jadi ini karena memang belum diregulasi dengan baik tentang, jadi tidak heran teori-teori internasionalisasi juga kalau kita riset di Hong Kong, Malaysia, Singapura, agensi teori tidak relevan karena nggak ada agen-agen lagi yang cari atau rekrut mahasiswa. Tapi kalau di Indonesia peran agen-agen dalam rekrut mahasiswanya masih tinggi karena tidak ada branch kampus di Indonesia.
Jadi ini semua ada kaitan dengan politik, lalu perlindungan yayasan, ya. Negara mau melindungi yayasan sehingga kampus-kampus luar negeri juga mau masuk ke Indonesia, pasti nanti yayasan-yayasan kita bisa kolaps, ya. Karena orang Indonesia pasti mau cari sekolah mutu dan murah, sehingga kalau misalnya kampusnya Bu Yuli datang ke Jakarta, pastilah banyak orang yang ke situ, gitu ya. Kasihan nanti mungkin UNJ kurang mahasiswa, gitu kan. Jadi hal-hal itu, apalagi tapi kita lihat polisi pendidikan tinggi di Indonesia di era menteri yang baru mungkin nanti bisa berubah. Jadi ini satu contoh ya Bu Ayu, bagaimana kita menggunakan fitur tadi ya, text search ya, explore text search. Jadi ini satu contoh. Baik Bu Ayu, saya Ya, pikir. terima kasih Bapak. Gitu. Saya kembalikan ke Bu Doktor dulu.